Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Aulia Diva Marcella, NIM 2004040, Prodi D3 Farmasi 1B, Stikes Muhammadiyah Klaten 2020-2021. Di sini saya akan melaksanakan tugas dari dosen pengampu mata kuliah Pancasila, yaitu membuat video wawancara. Video wawancara ini bertemakan kasus pendidikan Pancasila di Indonesia. Di sini saya akan melakukan tugas pendidikan Pancasila, yaitu mewawancarai tentang kasus pendidikan Pancasila di Indonesia. Di sini saya akan mewawancarai narasumber Saudari Mutiara. Saudari ini adalah pengurus dari Karang Taruna dan dia masih mahasiswa di Universitas Gadjah Mada, Fakultas Kehutanan. Kita langsung saja ya ke pertanyaan yang pertama. Apakah Saudari Mutiara sudah siap? Siap. Baik, pertanyaan yang pertama. Apa yang Anda ketahui tentang Pancasila? Menurut saya, Pancasila itu dasar dan ideologi negara, di mana Pancasila itu digunakan sebagai acuan untuk menentukan hukum yang berlaku di Indonesia dan juga sikap yang akan diambil oleh warga negara. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, mengapa pendidikan Pancasila itu penting dan diajarkan di perkuliahan atau untuk mahasiswa lagi, padahal kan di SD, SMP, SMA itu kan sudah diajarkan. Kenapa kok diajarkan lagi di perkuliahan? Menurut saya, mengapa pendidikan Pancasila itu penting dan diajarkan di bangku kuliah itu karena pendidikan Pancasila itu mengajarkan tentang moral, terus adab, sopan santun, bagaimana kita bisa menghargai sesama manusia dan menerapkan HAM dan lain-lain. Lalu mengapa masih diterapkan di bangku kuliah? Padahal sudah diajarkan di bangku SD, SMP, dan SMA, itu karena kalau di kuliah itu kan mahasiswanya sudah memiliki pemikiran yang lebih terbuka, lebih rasional, sehingga lebih bisa memilih bagaimana seharusnya kita itu bersikap dengan Pancasila sebagai dasarnya. Untuk pertanyaan yang ketiga, mengapa ideologi yang digunakan atau yang diterapkan di Indonesia itu adalah ideologi Pancasila? Kenapa kok nggak yang lainnya seperti khilafah gitu? Menurut saya ideologi Pancasila itu udah paling tepat sih kalau diterapkan di Indonesia, karena di Indonesia sendiri itu kan terdiri dari berbagai suku, agama, budaya yang berbeda-beda di setiap daerah. Nah, sedangkan di Pancasila itu sendiri mengajarkan nilai-nilai demokratis yang menjunjung tinggi persatuan. Kalau semisal di Indonesia diterapkannya ideologi khilafah, itu menurut saya kurang cocok karena balik lagi ke poin pertama, karena Indonesia itu kan terdiri dari beragam budaya, agama terutama. Nah, kalau semisalnya diterapkan itu khilafah, nanti agama-agama yang lain akan kurang adil. Pertanyaan yang keempat, kan di Pancasila itu pada sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, di mana dalam sila tersebut menjelaskan bahwa sebagai bangsa Indonesia memiliki budaya yang beragam yang harus bersatu. Tetapi pada kenyataannya masih banyak orang yang bertengkar dalam perbedaan pendapat, budaya dan lain-lain. Nah, itu gimana? Menurut saya masyarakat itu bisa bertengkar karena perbedaan itu karena sebabnya yang pertama kurangnya rasa toleransi dari masyarakat tersebut. Yang kedua, mereka menganggap bahwa budaya atau agama yang mereka yakini itu lebih unggul daripada yang lainnya.
Lalu yang ketiga, mudah termakan berita hoaks. Di zaman sekarang itu kan banyak sekali ya berita-berita yang beredar yang dapat menggiring opini untuk menimbulkan perpecahan. Nah, masyarakat itu mudah terpancing dan mudah emosi atau tidak menyaring terlebih dahulu berita tersebut, apakah berita tersebut benar atau berita buatan yang memang dipublish untuk menggiring opini, untuk menimbulkan perpecahan. Baik, untuk yang pertanyaan kelima, itu mengapa Pancasila bersifat koheren? Maksudnya harus runtuh atau tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila gitu. Menurut saya koheren yang dimaksud di sini itu bukan koheren yang harus bersifat urut sesuai dengan urutannya, tetapi lebih mengarah ke tidak boleh ditinggalkan salah satunya atau tidak boleh bertentangan dengan sila-sila sebelumnya. Pertanyaan yang keenam, mengapa pendidikan di Indonesia tertinggal dengan pendidikan yang di luar negeri? Pendidikan Indonesia tertinggal dengan luar negeri itu karena menurut saya mungkin sistem belajarnya juga ya, dan materinya juga. Soalnya kalau di Indonesia itu kan guru itu mengajarkannya secara turun-temurun. Jadi misalkan para guru itu belajarnya A, maka yang diajarkan ke murid juga A. Sedangkan ilmu itu kan terus berkembang. Kalau di luar negeri itu setahu saya mereka tidak terpaku pada satu hal tersebut atau sejarah. Kayak gurunya belajar A, maka muridnya harus belajar A. Itu enggak. Jadi mereka sama-sama belajar, ilmu yang terbaru tuh seperti ini, maka yang harus ditetapkan itu ilmu yang paling baru. Seperti itu. Untuk pertanyaan yang ketujuh, mengapa pendidikan di Indonesia itu tidak merata? Pendidikan di Indonesia tidak merata itu mungkin disebabkan oleh faktor yang pertama, pergantian kurikulum ya yang tidak konsisten. Terus yang kedua, fasilitas di tiap sekolah, di tiap daerah itu berbeda-beda. Lalu yang ketiga mungkin kualitas pengajar. Baik, untuk pertanyaan yang ke-8, apa sih kekurangan dan kelebihan sistem zonasi bagi pendidikan di Indonesia? Kelebihan sistem zonasi itu mungkin yang pertama untuk memeratakan kualitas siswa di tiap sekolah. Karena banyak siswa yang memiliki keinginan untuk sekolah di sekolah yang favorit. Sedangkan sekolah yang biasa aja itu kekurangan jumlah siswa. Terus yang kedua, karena jarak dari rumah ke sekolah itu dekat, sehingga bisa mengurangi persentase siswa terlambat datang ke sekolah. Terus yang ketiga mungkin untuk meniadakan sekolah favorit. Jadi tiap sekolah itu nggak ada kastanya, mau dia sekolah unggulan atau favorit atau sekolah yang biasa aja. Kekurangan sistem zonasi itu anak-anak yang memiliki nilai yang bagus bisa jadi tidak dapat bersekolah di tempat yang mereka impikan karena jarak rumah ke sekolahnya itu tidak berada di zonasi yang sama. Baik, Saudari Mutiara, terima kasih telah meluangkan waktu untuk menjawab wawancara saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih ya. Sekian video dari saya. Maaf bila ada salah kata, perbuatan, maupun yang lainnya yang kurang berkenan di hati. Tolong dimaafkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.